Ya, ini kami ingin membahas terkait dengan salah satu syarat luzum atau lazimnya dalam transaksi apapun bentuknya muamalah. Nah, kalau kita lihat di dalam berbagai kitab yang dituliskan oleh para ulama menjadikan salah satu syarat lazim dalam bermuamalah itu tidak boleh ada unsur zulum atau unsur kezoliman. Nah, baik kezoliman itu dilakukan oleh pribadi ya dalam bertransaksi ataupun kezoliman yang lainnya. Di mana muamalah di dalam Islam itu harus terhindar dari unsur zolim. Nah, banyak ayat dan nas, ya, ayat maupun hadis itu melarang kita berlaku zolim. Misalkan di dalam Al-Quran Allah menjelaskan la tuzlimuna wa la tuzlamun. Janganlah kamu menzolimi, jangan pula dizolimi. Nah, ini menjadi bentuk qarinah indikasi kalau kezoliman itu dilarang di dalam Islam, termasuk dalam bertransaksi muamalah ya, dilarang oleh Allah berbuat dan berlaku zolim. Itulah makanya di dalam An-Nisa surah keempat ayat ke-29 Allah tabaraka wa ta'ala menegaskan illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Transaksi itu harus suka sama suka. Salah satu kenapa mesti suka sama suka, supaya transaksi itu tidak ada unsur paksaan. Paksaan itu mengantarkan kepada praktek kezoliman. Nah, terlebih lagi Bapak Ibu, saat ini kita berada di bulan Rajab, bulan di mana satu dari 4 bulan haram, minha arba'atun hurum, inna iddatas syuhuri indallah 12, di mana di sisi Allah itu ada 12 syahran, 12 bulan ya. Di antara dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Satu di antaranya adalah bulan Rajab, bulan yang Allah berikan keistimewaan ya di dalamnya. Di antara keistimewaan di bulan Rajab itu ketika kita melakukan kebaikan maka dilipat gandakan oleh Allah kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu kalau berlaku zalim, maka kezaliman itu akan dicatat dilipat gandakan pula dosanya. Itu makanya di surah At-Taubah ayat yang ke-36 misalkan, itu fala tuzlimu fihinna anfusakum, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita berlaku zalim ketika berada di bulan Rajab ini. Zalim terhadap diri, termasuk juga Bapak Ibu yang berbahagia, kezoliman yang kita perbuat dalam transaksi bermuamalah ya. Maka ketika kezoliman itu terjadi, ketika itu kita lakukan dalam transaksi, maka transaksi itu menjadi tidak sah. Ditambah kezoliman itu kita lakukan di bulan Rajab ini dalam bentuk transaksi atau muamalah, maka transaksi muamalah kita mengantarkan kita kepada perbuatan dosa yang itu dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin kita bertanya ketika terkait dengan pembahasan zalim itu, kita mungkin ada bertanya, zalim itu apa sebenarnya? Kalau kita coba buka di dalam kamus misalkan, zalim itu tidak kebalikan dari adil. Kalau adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti berlaku zalim
perbuatan zalim atau zalim itu sendiri itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zalim diddul adil. Zalim kebalikan dari adil. Ketika tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu disebut zalim. Artinya apa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Disebut zalim itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi tidak sesuai dengan ketentuan syariat, itulah zalim. Kalau sesuai dengan ketentuan syariat, itulah disebut adil. Seorang suami menafkahi istrinya, dia bekerja, dia nafkahi istrinya, itu namanya adil. Kalau dia tidak nafkahi istrinya, maka dia berbuat zalim. Azan berkumandang, kita dirikan salat, berarti kita sesuai dengan ketentuan syariat. Maka kalau kita azan berkumandang kita tidak salat, berarti kita zalim terhadap diri kita. Andaikan nanti diberikan azab, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, bukan Allahnya yang menginginkan, tapi kitanya yang memilih. Karena Allah tidak pernah berlaku zalim terhadap hambanya. Wa ma bizallamin lil abid, wa ma ana bizallamin lil abid, dan tidaklah aku menzalimi hambaku. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan tidaklah Rabbmu menzalimi hambanya. Jadi Allah tidak menzalimi kita, tapi kitanya yang berbuat zalim. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Maka kalau tidak sesuai dengan ketentuan syariat, itulah disebut dengan zalim. Kalau sesuai ketentuan syariat, itulah yang dimaknai, dimaksud dengan adil itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam transaksi bermuamalah, Islam menjadikan zalim ini salah satu perbuatan syarat kelaziman yang mesti dihindari dalam transaksi apapun bentuknya. Ketika menimbang tidak boleh dikurangi, itu bentuk kecurangan, di dalamnya ada kezaliman. Ketika melakukan transaksi jual beli tidak boleh dilakukan paksaan, karena paksaan itu mengantarkan pada kezaliman dan lain sebagainya. Semuanya tidak boleh ada unsur kezaliman itu. Kalau kezaliman terjadi, membuat akad transaksi menjadi tidak syar'i, tidak sah. Tidak sahnya mengantarkan pada transaksi kita, objek yang ditransaksikan menjadi tidak halal untuk dimiliki. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini ketika kita lihat fakta kondisi umat, maka khusus dalam bertransaksi muamalah banyak sekali kita jumpai transaksi-transaksi yang mengandung unsur kezaliman. Makanya kalau kita melihat dalam transaksi, tidak sekedar menghindari transaksi itu ada unsur riba. Muamalah aman bukan karena terhindar dari riba saja, tapi muamalah yang aman, syar'i atau sah adalah transaksi muamalah tidak, artinya transaksi muamalah yang memenuhi unsur rukun dan syarat di dalam bermuamalah. Di antaranya itu harus terhindar dari unsur kezaliman tadi. Hari ini kita jumpai ibu bapak yang berbahagia, banyak sekali transaksi-transaksi yang di dalamnya terkandung atau mengandung unsur kezaliman tadi. Contohnya misalkan transaksi yang terjadi misalkan BPJS. BPJS itu kan salah satu program secara syariat. Ini kita kaji bahas dalam perspektif ekonomi Islam atau perspektif syariat. Kalau BPJS itu faktanya terjadi itu mengandung unsur kezaliman. Kenapa tidak? Karena memang dalam Islam negara itu punya kewajiban
kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Tiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya. Di dalam Islam, di mana Islam mewajibkan negara itu memenuhi kebutuhan asas pokok dari setiap rakyatnya. Kebutuhan pokok itu ada kalanya kebutuhan akan barang, ada kalanya kebutuhan akan jasa. Akan barang itulah disebut sandang, pangan, papan. Kalau kebutuhan akan jasa, pendidikan, kesehatan, keamanan. Ini wajib dipenuhi oleh negara. Meski pemenuhannya ada secara langsung dan ada yang tidak langsung. Maknanya secara langsung negara memfasilitasi, menyiapkan fasilitas-fasilitas. Kebutuhan akan apa? Kebutuhan akan jasa. Pendidikan, negara menyediakan fasilitas pendidikan. Kebutuhan akan kesehatan, negara menyediakan fasilitas berupa rumah sakit dan lain sebagainya. Ini diwajib sebagaimana Nabi melakukan hal tersebut, dilanjutkan oleh generasi setelahnya, generasi Khulafaur Rasyidin. Nah, artinya apa? Pemberian cuma-cuma, gratis atau minimal murah terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut, di antaranya kebutuhan akan jasa. Makanya kalau ditanya terkait dengan BPJS, kan sering bertanya di antara jemaah masyarakat kita, hukum terkait BPJS secara syariat itu adalah bentuk kezoliman yang dilakukan karena mewajibkan pembayaran premi terhadap rakyat. Jadi kalau andaikan premi itu dihapus dan rakyat diberikan secara gratis cuma-cuma, maka program BPJS itu betul sesuai syariat. Tapi fakta yang terjadi, program itu dijalankan, rakyat wajib bayar premi, telat bayar premi kena denda lagi, Pak. Sementara syariat mewajibkan negara memenuhi, menyediakan fasilitas. Apakah itu pendidikan termasuk kesehatan? Ini ketentuan syariat. Berarti kalau ini dijalankan, adil namanya. Kalau tidak dilaksanakan, malahan mewajibkan, ditambah lagi denda, ini namanya kezaliman. Meski tidak ada unsur riba di dalamnya, tapi mengandung unsur kezaliman, dan kezaliman itu dilarang di dalam Islam. Ya, kezaliman itu mesti harus terhindar di dalam transaksi bermuamalah. Ini satu contoh Bapak Ibu, dan masih banyak contoh yang lain. Seperti kemarin saya pernah ditanya, Ustaz, apa hukumnya ketika token, bukan token ya, listrik yang telat bayar kena denda? Apakah denda itu masuk ke dalam riba? Ini lagi-lagi bicara kezaliman, ya, kezaliman. Seharusnya listrik itu diberikan secara gratis, seperti yang dulu kita pernah bahas dalam sebuah hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, al muslimuna syuraka'u fi salas. Muslim itu berserikat, maknanya berkongsi, fi salas, dalam 3 perkara, 3 hal, ya, 3 jenis benda. Pertama itu fil ma'i wal kala'i wan nar. Fil ma' itu sumber air, wal kala' itu padang rumput, hutan. Sifatnya air, sifatnya padang rumput, jadi itu hutan, termasuk wan nar, sumber energi. Nah, sumber energi di sini masuklah di dalamnya minyak bumi, batu bara, gas, termasuklah listrik, Pak. Kalau dalam kajiannya itu termasuklah listrik. Ini diberi milik umat, milik kaum muslimin, asyuraka, berserikat muslim itu kepada benda-benda tersebut.
Artinya apa? Karena kita berserikat milik kita. Cuma Islam menetapkan pengelolaannya kepada negara. Nah, oleh karena itu ketika negara mengelolanya, memberikan hasil pengelolaan itu kepada rakyat dalam bentuk fasilitas tadi. Tidak malahan melakukan transaksi bisnis jual beli dengan rakyat. Andaikan negara tidak punya modal, maka rakyat boleh dibebankan biaya, tapi biaya produksinya, ya, biaya operasionalnya misalkan. Kalau andaikan negara dalam kondisi paceklik, krisis, maka di situ negara boleh menetapkan beban atau biaya, tapi tidak dalam rangka bicara untung rugi. Nah, bagaimana dengan kondisi hari ini? Ini udahlah rakyat bayar beban, biaya beban pemakaian, telat kena denda lagi coba. Makanya Allah ungkapkan la tuzlimuna wa la tuzlamun. Tidak boleh berlaku zalim. Kita tidak boleh menzalimi, kita pun tidak boleh dizalimi. Nah, ini bentuknya Bapak Ibu. Mungkin riba tidak ada di dalamnya, ya, tapi mengandung unsur kezaliman dalam bertransaksi. Nah, siapa yang berdosa tentu tengok fakta kondisinya. Kalau tindakan tersebut bentuk paksaan, kita melakukannya dalam unsur terpaksa, kondisi terpaksa, maka ya yang memaksa itu akan mendapatkan dosa. Maka kezaliman yang terbesar itu adalah ya menjadikan orang berbuat zalim dengan sengaja atau karena terpaksa. Nah, jadi orang itu berlaku zalim, melakukan kesalahan, berbuat zalim sengaja atau karena dipaksa. Itulah kemungkaran atau kezaliman yang terbesar. Ya. Orang tidak mau berlaku zalim tapi dipaksa berbuat zalim. Orang tak mau melakukan kesalahan tapi dipaksa berbuat salah. Orang tak mau melanggar syariat tapi dipaksa untuk melanggar syariat. Nah, inilah kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan terbesar. Itu makanya Nabi mengatakan dalam sabdanya, ya, melakukan tindakan koreksi, muhasabah terhadap perbuatan yang memaksa orang berbuat salah tadi, memaksa orang melakukan kezaliman tadi, itu adalah tindakan masuk kategori perbuatan yang mulia. Afdalul jihad kalimatul haq inda sultani jair. Jihad yang paling utama itu adalah mengatakan yang hak. Ini dalam rangka mengoreksi, muhasabah, ya, inda sultanil jair, ya, di sisi di hadapan penguasa yang zalim. Nah, Sayyidus Syuhada Hamzah, pemimpin para syuhada itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, termasuk siapa lagi? Warajulun, seorang laki-laki yang hadir mengoreksi penguasa yang zalim dan dia faqatalahu, dan dia dibunuh oleh penguasa itu. Dia mendapatkan pahala seperti pahalanya Sayyidus Syuhada Hamzah. Ini ya, karena inilah perbuatan zalim, tindakan yang harus kita hindari dalam bertransaksi atau bermuamalah. Dan tentunya Bapak Ibu yang berbahagia, masih banyak bentuk lain transaksi yang itu mengantarkan kita pada perbuatan kezoliman tadi, terkhusus dalam masalah transaksi bermuamalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu hal ini tidak terlepas dari kondisi realitas kita, yang mana kita hari ini hidup dalam kondisi yang tidak mengamalkan Islam secara sempurna.
Bukan berarti Islam tak diamalkan, diamalkan, tapi tidak secara sempurna. Islam hanya mengatur urusan ibadah. Islam dipahami hari ini hanya sebatas ritual. Islam hari ini hanya mengatur urusan 3 hal: lahir, akikah, nikah, sama penyelenggaraan jenazah. Antara lahir dengan nikah, antara nikah sampai jadi jenazah, itu seakan-akan Islam tidak dipakai, atau kita tidak menemukan Islam dalam hal tersebut. Contoh bermuamalah tadi tidak pakai Islam, tapi yang dipakai selain Islam. Kalau selain Islam dipakai, maka tidak heran, tentu yang dipakai bukan syariat. Sehingga tidak heran pula kezaliman terjadi, tidak heran pula keadilan jauh. Maka berharap adil dalam kondisi hari ini itu sama halnya berharap menginginkan air di tengah padang pasir terik di musim kemarau. Udah padang pasir musim kemarau lagi, Pak. Itu keadilan, itu sesuatu yang sulit. Ini bukan berarti kita pasrah, kita pasif. Disinilah penting dan perlunya kita dakwah menyampaikan Islam ini. Sampaikan apa adanya, bongkar kerusakan yang ada, tawarkan solusi secara Islam. Dengan begitu insya Allah kondisi keadaan akan berubah sesuai yang Allah tabaraka wa ta'ala inginkan. Bukan malah kita mendiamkannya atau malah menikmatinya, ya. Tapi kondisi seperti ini, inilah kondisi yang harus dicerahkan, disampaikan, sehingga kezoliman yang hari ini terjadi, yang terkadang kita tidak melihatnya, itu bisa dipahami oleh umat, dipahami oleh kita kaum muslimin, tentunya dalam perspektif Islam. Kenapa mesti harus sesuai Islam? Ya kita ini muslim. Makanya kadang-kadang lucu juga kalau cerita ini tidak usah bawa Islam, cerita mau ekonomi jangan bawa Islam. Lucu kan, kita muslim tentu sesuai Islam. Tujuannya apa? Supaya jangan kezaliman itu terjadi.